Saudara-saudara, kita telah membahas mengenai karakteristik pembenaran yang dilakukan oleh Allah kepada manusia. Pada bagian ini kita akan melakukan tinjauan secara lebih mendalam terhadap konsep dilahirkan kembali, sebagaimana diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam percakapannya dengan Nikodemus yang dicatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kita akan melakukan pengamatan secara menyeluruh mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita melakukan hal itu, kita terlebih dahulu melihat latar belakang dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 ini. Saudara-saudara, permulaan pelayanan Tuhan Yesus di Yerusalem telah menarik begitu banyak perhatian. Banyak orang melihat tanda-tanda ajaib dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, lalu mereka percaya kepadanya. Yohanes pasal 2 ayat 23. Tetapi mereka percaya kepada Kristus hanya karena melihat mujizat, bukan karena pribadi Kristus sebagai Sang Penyelamat. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tidak bersedia mempercayakan dirinya kepada mereka karena Yesus mengenal isi hati mereka atau kadar iman mereka. Karena itu, kemungkinan hal ini yang membuat Nikodemus berusaha untuk mengenali Yesus secara lebih dekat, sehingga ia datang pada malam hari untuk berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Namun ada beberapa kemungkinan lain yang melatar belakangi kenapa Nikodemus mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Beberapa di antara kemungkinan itu adalah karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 23, telah mengganggu pikiran Nikodemus. Kemungkinan yang lain adalah Nikodemus mau berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus perihal mujizat-mujizat yang baru saja Tuhan Yesus adakan. Mungkin juga Nikodemus ingin mengetahui apakah Tuhan Yesus bersedia membantu mereka dan partai mereka dalam perjuangan melawan orang Saduki yang memegang kekuasaan dalam bait Allah. Kemungkinan yang lain juga muncul, apakah ini merupakan waktu yang tepat bagi Nikodemus untuk berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus untuk mempelajari hukum-hukum Kristus. Sebab siang hari Yesus dikerumuni oleh banyak orang, dan pada malam hari adalah waktunya ia bersama dengan murid-muridnya. Dan Nikodemus menggunakan kesempatan ini. Meskipun ada beberapa kemungkinan yang melatar belakangi tujuan pertemuan Nikodemus dengan Tuhan Yesus, namun hal yang dapat disimpulkan dari kemungkinan-kemungkinan itu adalah Nikodemus mewakili kaumnya sebagai golongan Sanhedrin dan ingin berdiskusi dengan Yesus yang dianggapnya sebagai guru yang diutus Allah, karena ia berkata dalam Yohanes 3 ayat 2, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Nikodemus adalah seorang Yahudi sejati. Ia dilahirkan sebagai orang Yahudi, ia memiliki latar belakang pendidikan Yahudi, dan ia adalah seorang guru Yahudi. Tentu sudah memiliki bangunan teologi mengenai keselamatan dan kerajaan Allah dari sudut pandang agama Yahudi. Oleh karena itu, Yesus sebagai pribadi yang maha kuasa tentu mengetahui betul maksud hati Nikodemus, sehingga dengan satu kalimat saja ketika Yesus berkata ia harus dilahirkan kembali, sebagaimana ditulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 3-7, sudah merombak dasar bangunan berpikir Nikodemus mengenai konsep kerajaan Allah. Pada umumnya orang Yahudi berpikir bahwa mereka pasti masuk kerajaan Allah karena mereka adalah umat pilihan Allah yang memiliki Taurat Musa, kecuali mereka murtad atau melakukan kejahatan yang luar biasa. Ini sama halnya dengan pandangan banyak orang Kristen yang mengaku telah diselamatkan hanya karena ia telah menjadi orang Kristen. Tuhan Yesus tidak setuju dengan pandangan itu, karena Tuhan Yesus berkata bahwa tidak seorang pun, termasuk Nikodemus, yang dapat melihat kerajaan Allah jika ia tidak dilahirkan kembali. Dalam percakapan ini, pengertian lama, yaitu pengertian agama Yahudi
bertolak belakang dengan apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Pengertian lama menekankan kepentingan kelahiran jasmani. Asalkan seseorang lahir secara jasmani dalam keluarga Yahudi, ia memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah. Setidaknya mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Sebaliknya, Tuhan Yesus menawarkan kelahiran baru yang mutlak diperlukan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, sekarang kita masuk pada pengamatan terhadap ayat-ayat dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kita mulai dari ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat ini menjelaskan bahwa Nikodemus datang sebagai seorang pemimpin agama Yahudi. Ia adalah seorang pengajar sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ke-10. Ini menunjukkan bahwa Nikodemus bukan orang biasa. Ia adalah seorang mempunyai derajat tinggi dalam masyarakatnya pada waktu itu. Kedatangan Nikodemus untuk berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa di antara pemimpin-pemimpin Yahudi masih ada orang yang bersimpati terhadap pengajaran Yesus dan penasaran ingin mengetahui lebih jauh apa yang diajarkan oleh Yesus. Ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ayat 2 ini kita membaca bahwa di Yerusalem ternyata banyak orang percaya dalam nama Kristus. Mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan oleh Tuhan. Mungkinkah Nikodemus yang memakai istilah kami diangkat oleh Yohanes sebagai semacam wakil dari mereka? Namun, pengakuan Nikodemus terhadap perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus dengan mengatakan jika Allah tidak menyertainya, menandakan bahwa ia mengakui kemahakuasaan Yesus, meskipun sebenarnya pengakuan ini bukan merupakan pengakuan iman yang memadai. Apalagi jika pengakuan ini harus dijadikan sebagai landasan yang menyatakan adanya hubungan yang istimewa dengan Kristus. Namun sebaliknya, hubungan itu harus terjadi bila mana Nikodemus bersedia dilahirkan kembali. Hal itu diperjelas dalam perkataan Yesus dalam ayat 3 berikut ini. Lalu Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak diperanakan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara-saudara, dengan satu kalimat, Tuhan Yesus telah menyapu segala dasar keagamaan dan pengertian mengenai kerajaan Allah yang dimiliki oleh Nikodemus. Sejak kecil, Nikodemus telah diajar bahwa di hadapan Allah dia adalah orang Yahudi, sebab dia dilahirkan sebagai orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa mereka pasti masuk kerajaan Allah kecuali mereka murtad atau melakukan kejahatan yang sangat besar. Tuhan Yesus sangat menolak pikiran itu. Nikodemus yang beradab, Nikodemus yang agamawi, Nikodemus yang kepadanya dipercaya sebagai seorang guru harus diperanakan kembali. Tuhan Yesus mengajar dia bahwa segala jabatan, amal kebaikan, dan ketaatan tidak memungkinkan seseorang dapat melihat kerajaan Allah. Dalam percakapan ini, Tuhan Yesus tidak menggunakan kata-kata yang halus, karena dia sungguh mau mendorong Nikodemus agar tidak bersandar pada apa yang dia lakukan untuk memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa setiap orang, termasuk Nikodemus, perlu seorang juru selamat. Saudara-saudara, konsep lama menekankan arti penting kelahiran secara jasmani. Asalkan lahir secara jasmani dalam keluarga Yahudi, maka seorang anak Yahudi dipastikan memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah. Tuhan Yesus menawarkan kelahiran baru yang mutlak diperlukan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Konsep yang lama sudah tidak penting lagi. Harus ada permulaan baru yang diadakan oleh Roh Allah. Sebenarnya, konsep ini sudah diungkapkan dalam pasal 1 ayat 13 yang berkata, "Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging,
bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Konsep kelahiran kembali menurut Tuhan Yesus yang sangat bertolak belakang dengan konsep Yahudi menitik beratkan pada hubungan pribadi secara langsung dengan Tuhan Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Selain Yohanes yang menulis tentang konsep lahir kembali, juga disinggung oleh Paulus dalam suratnya kepada Titus pasal 3 ayat 5 dan Petrus dalam suratnya yang pertama pasal 1 ayat 3 dan 23. Saudara-saudara, kata kerja yang diterjemahkan diperanakan yang dipakai oleh Yohanes dalam pasal 3 ini juga dipakai dalam pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 yang berkata, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Manusia tidak berusaha untuk diperanakan dan dia tidak melakukan sesuatu untuk dilahirkan. Demikian juga manusia tidak dapat melakukan suatu amal kebaikan untuk diperanakan kembali menjadi anak Allah. Sebagai guru agung, Tuhan Yesus memakai apa yang dimengerti, yaitu kelahiran jasmani, sebagai batu loncatan untuk menjelaskan apa yang belum dimengerti, bahwa silsilah dan perbuatan baik tidak menolong seseorang untuk mendekat kepada Allah. Pendekatan Nikodemus dalam ayat 2 mengandung suatu asumsi, yaitu bahwa dia boleh menilai kelayakan Yesus. Namun Tuhan Yesus menolak pendekatan Nikodemus dan langsung membicarakan keperluan rohani Nikodemus. Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Di sini Nikodemus berusaha untuk mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi nampaknya dia masih terikat dengan latar belakang pendidikan, pengalaman dalam agama Yahudi. Dia bingung, kaget, bahkan heran karena guru yang sangat dia hargai berkata bahwa dia harus dilahirkan kembali. Berangkat dari pertanyaan Nikodemus dalam ayat 4 ini menunjukkan adanya kesalahpahaman yang kedua, dan Tuhan Yesus sendiri menjelaskan apa yang dia maksudkan. Ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak diperanakan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama kepada Nikodemus dengan kata-kata yang sedikit diubah. Lalu dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-8, dia menjelaskan apa yang dia maksudkan. Saudara-saudara, ternyata ada beberapa kemungkinan yang dapat dipertimbangkan mengenai istilah air. Penafsir yang menekankan liturgi gereja berpikir bahwa air ini merujuk pada baptisan. Bagi Nikodemus, gagasan mengenai baptisan merupakan gagasan yang merujuk pada upacara yang melaluinya seorang yang bukan Yahudi dapat menjadi anggota Yahudi. Bagi Nikodemus, langkah ini merupakan penurunan martabat, berarti penghinaan, suatu pengakuan sesungguhnya bahwa ia seorang Yahudi perlu bertobat seperti halnya seorang bukan Yahudi yang berada di luar hukum Taurat. Namun sangat sulit jika baptisan jasmani menjadi syarat untuk melihat atau masuk dalam kerajaan Allah. Hal baptisan tidak dikemukakan lagi dalam penjelasan Tuhan Yesus. Lagi pula kita melihat bahwa Tuhan Yesus menegur Nikodemus karena ia tidak mengerti kaitan antara lahir kembali dan baptisan. Tetapi sulit memang dipahami bagaimana Nikodemus harus mengerti bahwa dia harus dibaptis untuk masuk dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, beberapa hal memang patut dipertimbangkan sehubungan dengan air, yaitu bahwa air dan roh mungkin merujuk pada pembaruan rohani yang tersirat dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Jika istilah diperanakan diterjemahkan dilahirkan,
maka istilah air dapat merujuk pada air yang keluar saat seorang bayi dilahirkan. Dengan kata lain, Tuhan berkata bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, manusia harus dilahirkan secara jasmani dan secara rohani. Kelahiran jasmani sebagai orang Yahudi yang asli, yang begitu dihargai oleh Nikodemus, namun sekarang menjadi tidak berarti dan tidak cukup. Kontras ini, saudara-saudara, antara apa yang dihargai dalam adat istiadat orang Yahudi dan apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Jika terjemahan diperanakkan, dipertahankan, maka istilah air dapat merujuk pada air mani sesuai dengan kebiasaan budaya Yahudi. Memang bagi kita ungkapan ini aneh, tetapi dalam konteks ini Tuhan Yesus berbicara dengan orang Farisi yang sudah biasa dengan pola pikir seperti itu. Tafsiran tidak boleh dipilih berdasarkan apa yang enak bagi telinga kita. Kita harus menafsirkan berdasarkan budaya dan konteks yang sah. Tafsiran ini sesuai dengan terjemahan harafiah dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, yaitu bahwa setiap orang yang diperanakkan dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benihnya tetap ada di dalam dia. Tafsiran ini sama seperti yang ketiga di atas, juga mengandung kontras antara agama lama dan apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, suatu kontras yang muncul berulang kali dalam pasal 1 sampai pasal 7. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-6. Apa yang diperanakkan dari daging adalah daging, dan apa yang diperanakkan dari roh adalah roh. Jika tafsiran yang keempat di atas benar, maka ayat ini jelas. Tuhan mengatakan kepada Nikodemus dan kepada setiap orang, harus diperanakkan dari manusia dan juga dari roh Allah. Lalu ia menegaskan kebenaran itu dengan berkata bahwa daging hanya dapat memperanakkan daging, dan keberadaan rohani hanya dapat diperanakkan oleh roh Allah. Kalau seorang mau melihat kehidupan di dalam Allah dan kerajaan Allah, dia harus diciptakan ulang sebagai ciptaan rohani. Ayat 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus diperanakkan kembali. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan kepada Nikodemus bahwa sebagai seorang pemimpin yang terpelajar seperti Nikodemus, seharusnya ia sudah mengerti apa yang dimaksudkan dengan diperanakkan kembali. Ayat yang ke-8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang diperanakkan dari roh. Tuhan Yesus tidak menyangkal bahwa hal diperanakkan dari roh adalah suatu hal yang sulit dipahami dan mengandung rahasia Allah. Tetapi kesulitan tersebut tidak membebaskan Nikodemus dari teguran, karena nampaknya dia tidak menerima penjelasan ini. Kata angin juga dapat diartikan roh, dan kata bunyi juga dapat diartikan suara. Jadi ada dua permainan kata dalam ayat ini. Hampir-hampir saja kalimat ini diterjemahkan, roh bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar suaranya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Tetapi agak aneh jika dikatakan bahwa roh bertiup, dan juga agak aneh jika Tuhan mengatakan bahwa Nikodemus mendengar suaranya. Mungkin permainan ini dipakai karena ada kebenaran baik dalam terjemahan utama maupun dalam terjemahan kedua. Pengkhotbah 11 ayat 5 berkata, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Permainan kata ini juga ada dalam bahasa Ibrani, sehingga ayat ini memang sejajar dengan Yohanes pasal 3 ayat 8. Ada kesamaan juga dengan Markus pasal 4 ayat 27 yang menceritakan keselamatan kekal dengan kata, benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ayat 9. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Walaupun percakapan ini dibuka dengan kata-kata yang rasanya mengandung bibit-bibit iman, seperti Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Kata-kata Nikodemus yang terakhir dalam percakapan ini adalah kata-kata
yang menunjukkan adanya ketidakpercayaan. Sekarang kita masuk ayat yang ke-10. Jawab Yesus, "Engkau adalah guru Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Setelah hal-hal ini diuraikan kepada Nikodemus, seharusnya ia menangkap semua itu. Sebagai guru Israel yang sudah mempelajari firman Allah, dia seharusnya menjadi buah matang yang siap dipetik. Seharusnya dia mengerti bahwa status dan usaha manusia tidak dapat membawa ia masuk dalam kerajaan Allah. Ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Di sini Tuhan Yesus berbicara bukan hanya mengenai Nikodemus, tetapi mengenai tanggapan seluruh umat Israel, sesuai dengan apa yang dikatakan dalam pendahuluan pasal 1 ayat 11, yaitu ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jika hal ini dimengerti, nada keras yang terdengar dalam perkataan ini lebih mudah dipahami. Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus karena dia mengadakan tanda-tanda, sehingga Nikodemus terbuka untuk diajar oleh Yesus. Nikodemus gagal bukan karena dia tidak mengerti bagaimanakah mungkin hal itu terjadi sesuai dengan ungkapannya, tetapi karena dia tidak rela menerima kesaksian Tuhan Yesus, dan dia ditegur karena dia tidak rela untuk percaya. Ayat yang ke-12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Sampai di titik ini, Tuhan Yesus hanya menjelaskan hal-hal duniawi, yaitu bahwa manusia harus diperanakan kembali. Tetapi dia belum menjelaskan hal-hal surgawi, yaitu bagaimana caranya Allah yang Maha Adil dapat memberikan hidup yang kekal kepada manusia yang berdosa. Dari sudut pandang dunia ini, jelaslah bahwa manusia yang begitu penuh dengan dosa tidak dapat meraih hubungan pribadi dengan Allah. Tetapi hal-hal yang diceritakan dalam ayat-ayat berikut, yang sebenarnya menjawab pertanyaan Nikodemus dalam ayat yang ke-9, merupakan hal-hal surgawi yang lebih sulit untuk dipercayai. Maka dari titik ini Nikodemus yang tidak siap percaya ataupun mengerti, tidak berbicara dan tidak disebutkan lagi. Sekarang dialog sudah menjadi monolog. Selanjutnya dalam ayat 16 akan menjadi renungan bagi seorang narator, Rasul Yohanes. Ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Tuhan Yesus sudah menjelaskan pada Nikodemus bahwa hal-hal surgawi itu sulit dipercayai. Namun di sini dia mulai menjelaskan bukan hanya bahwa manusia harus diperanakan dari atas, tetapi juga bagaimana caranya hal itu dapat terjadi, yaitu berdasarkan penebusan yang diadakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang dapat menguraikan hal-hal surgawi, karena tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga dan kembali ke bumi untuk menceritakan apa yang mereka lihat di sana. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menguraikan hal-hal surgawi, karena tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga dan kembali ke bumi untuk menceritakan apa yang mereka lihat di sorga. Untuk menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias, Yohanes mengulang kembali berkali-kali bahwa Tuhan Yesus telah turun dari sorga. Dalam Amsal 30 ayat 3-4 ada kata-kata yang mirip dengan perkataan Tuhan Yesus, yaitu, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Penulis Amsal tidak memiliki hikmat ilahi. Seandainya dia dapat naik ke surga lalu turun, hanya Tuhan Yesus yang mempunyai hikmat seperti itu. Kebesaran Allah memang luar biasa, dan ada banyak cara untuk menceritakannya.
Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 telah dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Dia telah turun dari sorga, karena di bumi ini dia harus ditinggikan. Sesuai dengan peringatan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-12, semula hal ini tidak dapat diterima oleh Nikodemus. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Nikodemus yang diajukan dalam ayat 9. Dia mulai menjelaskan hal-hal surgawi. Dia mengkiaskan penyalipannya dengan ular yang ditinggikan di padang gurun yang dikisahkan dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Jika anak manusia ditinggikan, maka manusia dapat diperanakan kembali. Di sini Yohanes menekankan satu kesamaan antara ular dan Tuhan Yesus, yaitu bahwa kedua-duanya harus ditinggikan. Tetapi sebenarnya kesamaannya lebih lugas, karena tampaknya ular itu melambangkan dosa umat Israel, dan waktu Yesus disalibkan, ia menjadi dosa untuk kita. Dalam pasal 12 ayat 32 sampai 33 ditulis, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Namun dalam nas ini, salibnya belum diceritakan secara lebih jelas. Istilah ditinggikan atau meninggikan juga dipakai dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 33, pasal 5 ayat 31 mengenai kenaikannya. Kejadian pasal 40 ayat 11 mengenai kemuliaan seorang hamba. Pasal 40 ayat 19 mengenai kematian seorang hamba, dan Yesaya pasal 52 ayat 13 mengenai kemuliaan hamba Tuhan di sorga. Maka nampaknya istilah ditinggikan di sini mengandung arti kematiannya di kayu salib, kebangkitannya dari kubur, pengangkatannya ke sorga, dan kemuliaannya di sorga. Tetapi kekayaan istilah ini belum jelas bagi Nikodemus, sama seperti ungkapan saatku belum tiba dalam pasal 2 ayat 4. Petunjuk ini mengenai kematiannya pun belum diuraikan. Konsep perlawanan yang akan menyerang dia masih belum muncul secara terang-terangan. Ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tujuan pernyataan bahwa anak manusia harus ditinggikan, suatu pernyataan yang masih terselubung rahasia. Dijelaskan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kewajiban Nikodemus sudah jelas. Dia harus percaya kepada Yesus Kristus. Dalam pasal 1 ayat 12 sampai 13 kita sudah membaca, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dalam percakapan dengan Nikodemus, tema yang sama telah dikembangkan. Istilah diperanakan dipakai dalam pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Dan dalam percakapan dengan Nikodemus dan ungkapan beroleh hidup yang kekal dapat disamakan dengan ungkapan melihat kerajaan Allah ataupun masuk ke dalam kerajaan Allah. Juga syarat percaya kepadanya atau percaya dalam namanya nyata dalam kedua nas ini. Saudara-saudara, dengan berdasarkan pembahasan ini, sekarang kita mengerti bahwa makna dilahirkan kembali dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 lebih tepat apabila menggunakan kalimat dilahirkan dari roh Allah. Karena dalam bahasa aslinya juga ditulis geneton anoten, yang berarti dilahirkan dari atas, yang merujuk kepada surga atau kerajaan Allah. Selain itu, dari konteks dalam nas tersebut juga terlihat bahwa yang dimaksudkan kelahiran kembali oleh Tuhan Yesus memang dilahirkan dari roh Allah. Dengan koreksi yang diberikan Tuhan Yesus atas pengertian Nikodemus yang salah, secara lebih terang dalam pasal 1 ayat 12 dan 13, Yohanes menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dilahirkan dari Allah atau diperanakan dari Allah adalah orang yang menerima Yesus
yaitu orang yang percaya dalam namanya atau yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Selanjutnya, kita akan membahas konsep kelahiran kembali. Tuhan memberkati kita. Amin.